وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, ini merupakan segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Dan kaidah yang ke-38 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang isinya tentang keadilan, balasan, dan penghisapan. Dan kaidah ini tercantum di dalam surat Az-Zalzalah, yang dimana ayat ini banyak bicara tentang huru-hara hari kiamat, yang mana pada saat itu segala sesuatu di dunia ini berubah karena kedahsyatannya. Dan kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan kaidah yang kita akan bahas ini. Ayat ini merupakan sebuah terusan dari penjelasan ayat sebelumnya yang berbunyi liyurau a'malahum, agar mereka melihat amal-amal mereka, agar orang-orang baik menghadirkan keyakinan tentang kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jahat pun akan merasakan balasannya pula atas apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan pemahaman umum ayat ini, maka para sahabat pun memahami kandungan ayat ini seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Di antaranya sebagai buktinya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari seorang peminta-minta datang kepadanya. Lalu Aisyah berkata kepada pelayannya, "Berilah ia makan." Tapi sang pelayan hanya mendapatkan 1 biji kurma. Aisyah berkata, "Berikanlah sebiji kurma itu kepadanya." Demikian juga dalam keterangan hadis-hadis sahih yang banyak disebutkan contoh-contoh dan kisah yang menjelaskan dan membuktikan kaidah Quran ini. Hadis yang pertama, sabda Rasulullah SAW ketika seekor anjing hendak turun meminum air ke sebuah sumur. Anjing itu hampir mati lantaran ia sangat kehausan. Maka tiba-tiba ada seorang pelacur dari Bani Israel melihatnya. Lalu ia segera melepas sepatunya, lalu mengisinya air dan menyodorkan itu kepada anjing tersebut. Dengan tindakan yang mulia ini, ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang wanita yang masuk ke dalam neraka lantaran ia menyiksa seekor kucing. Ia menyikatnya, tidak diberi minum dan makan, dan kemudian tidak dilepaskan agar dapat memakan rumputan di sekitarnya. Dan pada akhirnya kucing itu mati mengenaskan. Syekh Muhammad Syihab Az-Zuhri mengomentari hadis ini. Pelajaran yang dapat kita dapatkan adalah agar seorang tidak hanya bertawakal dan tidak pula putus asa. Dan ini penting yang seharusnya menjadi bahan renungan materi kita. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, Rasulullah tidak menyebutkan bahwa perempuan yang ada di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa perempuan yang ada di hadis yang pertama tadi merupakan ahli ibadah atau ahli puasa. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ia adalah pelacur. Walaupun demikian, amalan sekecil apapun sangat berarti dan berpengaruh untuk dirinya. Apa amal tersebut? Yaitu memberikan minum kepada hewan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang dan Maha Mulia
tidak akan melalaikan, tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Dan satu hal lagi yang kami sampaikan, bahwa seorang mukmin tidak sepantasnya meremehkan suatu hal yang kecil, karena kita tidak tahu amal mana yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Yang artinya, janganlah kamu mandang remeh kebaikan sedikit apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali di episode setelahnya. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.